Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zid lana ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Amma ba'd. Hadirin yang rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis Ahad pagi Masjid Al-Kautsar, semoga kita mampu mengistiqomahkan pengajian ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi ini kita naik ya dari tema kitab Nurul Yakin kemarin sampai nomor 6, kita langsung nomor 35 tentang Isra Mi'raj, yang bahwa kitabnya dibuka halaman 43 ya. Kita loncat dulu, enggak apa-apa, pas Isra Mi'raj. Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu. Isra dan Mi'rajnya Nabi. Isra itu dari kata asra yusri isra'an. Jadi Mi'raj dari araja ya'ruju mi'rajan. Asra itu perjalanan di waktu malam. Kalau siang tidak Isra namanya, hanya waktu malam. Dalil nomor 1 surat Bani Israil ya, ayat 1 kan, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, alladzi zat asra, yang telah memperjalankan. Jadi Rasul bukan jalan sendiri, diperjalankan di waktu malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi'abdi dengan hambanya. Abdi, hamba itu terdiri dari jasad dan roh. Karena ada dua pendapat masalah Isra dan Mi'raj, apakah Rasul dengan jasadnya dan rohnya atau hanya rohnya saja alias mimpi. Pendapat yang rajih dengan jasad dan rohnya, karena dengan kalimat bi abdihi, tidak dengan bi ruhihi, dengan hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hamba abdul itu berarti ada jasad, ada ruh. Anak Abdullah, saya hamba Allah. Berarti saya manusia kan hidup, kalau mati tidak bisa makan hamba lagi. Almarhum yang mati.
pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi haulahu di sekitar Rasul Isra Mi'raj. Innahu was-sami'ul basir. Allah Maha As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Kapan Rasul di Isra Mi'rajkan? Dilihat itu fis-sanah, kurang fis-sanah al-hadiyata asyrata akramahullahu bil Isra'i wal Mi'raj, pada tahun ke-11 Hijriah. Kenabian pada tahun ke-11 kenabian. Jadi dari peristiwa turunnya wahyu yang pertama 11 tahun kemudian. Akramahullah, Allah memuliakan Nabi dengan apa? Bil Isra'i, dengan Isra, memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wal Mi'raji, dan dengan Mi'raj, memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu Mi'raj yang dilewati 7 langit. Langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat sampai ke-7. Setelah langit ke-7 naik ke atas, masuk ke 70 hijab. Hijab 1, hijab 2, hijab 3 sampai 70 hijab. Baru masuk ke Sidratil Muntaha. Perjalanan antara langit yang satu atau hijab yang satu ke hijab yang lain itu perjalanan 500 tahun. Jadi hijab sapan setelah langit 7. Supaya kita nggak banget seperti kue lapis kok lap-lap ke atas sampai 70 hijab. Sekali hijab, satu hijab perjalanannya 500 tahun. Sehingga kalau dihitung dengan hitungan matematis enggak sampai akal. Wong Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja perjalanan dengan darat pulang pergi 6 bulan. 6 bulan. Belum langit 1 2 sampai seterusnya. Sehingga ini maksudnya dalam hati iman. Fal Isra, adapun Isra, huwa ya Isra itu tawajjuh Nabi, perjalanan Nabi, menghadapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan pada suatu malam, minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau sekarang mungkin ada kapal terbang, orang nggak pada bingung, mantep maksudnya, nggak bimbang ragu. Kalau dulu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa kan ribuan kilo, mosok nggak ada kendaraan kok bisa sampai. Ini namanya mukjizat. Nah, antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Rasul melihat beberapa kejadian-kejadian dan juga mampir di beberapa tempat. Ini kalau dalam dunia sosial namanya hablum minan nas. Sebelum menghadap Allah ke sana, ya kanan kiri kita lihat dulu. Nah, sebelum di Isra Mi'raj kan, dalam kitab-kitab Isra Mi'raj disebutkan Rasulullah dibersihkan dulu dadanya. Karena waktu itu malam habis Isya, Rasul biasa istirahat di samping Ka'bah, datang malaikat Jibril
bersama Mikail, Abrail bersama Israfil. Kemudian Rasul dibangunkan, malaikat Mikail mengambil air Zam-Zam, Rasul dadanya dioperasi oleh malaikat Jibril, wallahu a'lam kayak apa bentuk operasinya, dibersihkan seluruh sifat-sifat tercela, dimasuki iman, hikmah, ilmu, ini dibersihkan. Setelah itu baru diajak naik Buraq. Buraq itu hewan surga yang Allah turunkan ke dunia sebagai kendaraan, penggantinya kapal terbang baru hari ini. Awalnya Buraq ketika mau dikendarai Rasulullah itu gidru-gidru itu cara jalannya bekar-bekar, tidak mau. Kata Jibril, "Hai Buraq, kamu tidak malu? Ini adalah Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Masa kamu gidru-gidru itu mau dinaikin Rasulullah SAW?" Akhirnya Buraqnya anteng, malu. Itu perjalanan Rasulullah naik Buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sini yang akan kita kaji beberapa tempat yang disinggahi Rasulullah SAW. Nah, Buraq termasuk binatang yang nanti akan masuk surga. Jadi di kitab ini, kitab Qissatul Mi'raj, ada 10 binatang yang nanti masuk surga. Yang pertama Buraq, yang kedua Naqatu Sholeh, untanya Nabi Sholeh alaihissalam. Yang ketiga Himaru Uzair, himarnya Uzair. Yang keempat Ajlul Khalil, sapi anak berarti pedet. Bener kok, sapi anak orang pedet. Sapi anak yang dagingnya bagus, dulu waktu itu yang disembelih oleh Nabi Ibrahim untuk nyuguh tamu. Ini di surat Hud ayat 69 itu diceritakan bahwa Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Tamunya siapa? Malaikat. Ini Nabi Ibrahim sebagai uswah luar biasa, termasuk ulul azmi. Ketika datang tamu disembelihke sapi, terus samin sing lemuk. Sugih kan? Tamu sembelihke sapi. Ini ayam sepentol, disuguhke tamune ra gelem maem. Nak belum takut. Kata tamunya kan malaikat, "Enggak usah takut." Enggak usah takut. Saya datang ingin memberikan kabar gembira bahwa nanti istrimu Sarah akan hamil, punya anak kamu. Gitu. Sarah ngintip ning mburi sedang alhamdulillah aku duwe anak itu. Iya. Karena kawin pertama dengan Sarah belum punya anak. Terus kawin kedua dengan Hajar yang anaknya Ismail. Tuh, jadi Sarah ketika itu tidak nemuin di depan. Ini adab menerima tamu. Mendengarkan dari dalam karena perempuan. Dengarkan yang dibicarakan apa. Ternyata ngasih informasi Nabi Ibrahim alaihissalam mau diberi titipan Allah anak, yaitu ya Nabi Ishak, Yakub. Seneng Sarah ini jero, oh seneng porno tamu kok seneng karena mau punya anak. Nah ini ontanya nanti akan masuk surga. Apa? Sapinya. Yang kelima Kapsu Ismail, dombanya Nabi Ismail. Nabi Ismail itu kan mau disembelih, domba tidak jadi kan? Oh, dikali domba kan?
itu surga. Yang keenam Hudhud Sulaiman alaihissalam, burung hudnya Nabi Sulaiman, masuk surga itu nanti. Yang ketujuh Namlatu Sulaiman, semutnya Nabi Sulaiman. Waktu Nabi Sulaiman mau keliling untuk mengecek keadaan rakyatnya kan, semut-semut pada bilang, oh, udah masuk, nanti Nabi Sulaiman mulai kita keinjek gitu. Yang nomor 8 Kalbu Ahlul Kahfi, Kahfu Ashabul Kahfi, anjingnya Ashabul Kahfi, namanya apa? Kitmir ya itu. Yang nomor 9 Hautu Yunus alaihissalam, ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Dan yang nomor 10 terakhir Baqaratu Bani Israel, sapinya Bani Israel, kisahnya di surat Al-Baqarah. Itu sapi yang disembelih untuk mengungkap kebenaran siapa yang membunuh. Nah itu sapinya masuk surga. Lihat kisahnya Al-Baqarah luar biasa kan, dari ayat 67 sampai 74 itu kisah penyembelihan sapi yang tanya macam-macam, diputus akhirnya ketemu sapi yang terbaik, tidak ada yang menyamai, dipotong, ambil sebagian anggotanya, wafiratin itu ekornya, dipukulkan kepada orang yang mati. Ditanya, sopo sing mateni kuwi? Ngomong, sing mateni kae ponakane. Karena ini kisahnya adalah kisah seorang lelaki yang kaya, hartanya banyak, tidak punya anak. Punane ponakan siji. Nah, keponakan kan mewarisi. Nah, keponakan karena hubud dunia, agar warisannya kena semua lebih cepat, dipateni Pak Lie. Nah setelah dipateni ditaruh tempat tetangga, geger. Nah geger kemana. Ada yang bilang zaman hari ini, oh Mbah Bukun sak rekon-rekon kan. Ada orang yang cerdas bilang, kita punya nabi, datang saja ke nabi kita Musa alaihissalam ke sana. Ya datang. Hanya ngasih instruksi suruh nyembelih sapi, singkat saja dapat sapinya, disembelih, dipukulkan. Mayit ditanya, siapa yang membunuh kamu? Yang membunuh aku adalah keponakannya mayit, keponakan saya sendiri. Langsung canda. Akhirnya tidak dapat waris. Nah saat itu ahli waris yang membunuh pewaris tidak mendapatkan waris. Jadi zaman Nabi Musa sudah ada orang yang cinta warisan, sampai Pak Lie dipateni. Nah dalam perjalanan pertama Rasul mampir di Thayyibah. Ini kalau di kitabnya disebutkan, faqala lahu Jibril inzil fasalli huna fafa'ala tsumma raqaba. Faqala lahu Jibril atadri aina shallaita? Faqala la, qala shallait bit Thayyibah wa ilaiha al muhajirah fantalaqa al qura. Jadi kata Jibril, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti, stop. Salatnya kayak apa? Wallahu a'lam. Belum ada perintah sholat, sudah diperintah sholat itu. Ini adab kalau kita bepergian, mampir istirahat, sholat jangan ketinggalan. Ini sirah. Sholat, setelah sholat, Jibril tanya, Muhammad SAW tahu enggak ini di mana? Enggak tahu. Ini di tanah Thayyibah. Thayyibah sekarang Al-Madinah Al-Munawwarah. Artinya bagus. Mulanya Madinah itu tanah yang paling bagus di sana.
Besok umatmu akan hijrah ke sini. Itu Jibril yang ngasih informasi. Besok umatmu akan hijrah ke sini. Naik lagi naik buruk. Setelah itu kata Jibril, anzil fasolli hahuna, turun sholat di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhenti sholat. Setelah sholat ditanya lagi, atadri aina sholaita? Qala la. Tahu enggak kamu tadi sholat di mana? Enggak tahu. Jibril jawab, itu di Madyan. Madyan itu Syam. Di Madyan. Indah Sajdatul Musa. Itu. Naik lagi. Kata Jibril, turun Muhammad. Berhenti sholat. Setelah sholat ditanya, tahu enggak ini sholat di mana? Enggak tahu. Dijawab oleh Jibril, ini di Tur Sina, di Turi Sina. Yang ketiga di Tur Sina. Haitsu kalamallahu Musa, di tempat ini Musa mendapat firman Allah, langsung berbicara dengan Allah. Terus jalan lagi, turun lagi, sholat lagi. Ditanya oleh Jibril, tidak tahu di mana. Yang keempat dijawab Jibril, ini di Baitul Lahmin, di Bethlehem. Haitsu wulida Isa ibnu Maryam, tempat dilahirkannya Isa alaihis salam. Jalan lagi. Itra'a ifritan, lihat ifrit. Ini yang terkenal dengan ifrit ajar, membawa api. Kullama iltafat ra'ahu faqala lahu Jibril ala u'allimuka kalimat taquluhunna idza qalathun tufiat. Ya Rasulullah, bacakan doa ini, nanti ifritnya biar jatuh. Yang dibaca apa doanya? Doanya panjang. A'udzu bi wajhil karim, a'udzu bi wajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizu hunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Setelah dibaca langsung lampunya ifrit mati, ifritnya jatuh. Nah ini Pak diwaca, engko ditulis dhewe. Nek ana jin ora waca kaya iki. Tinggal. Nah, lanjut perjalanan. Terus mendapatkan satu aroma. Ini sudah terkenal kisahnya biasanya. Sebelum mendapatkan satu aroma, Rasul melihat di sini bahasane ra'aitu ala qaumin yasra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Melihat petani nanam padi, kalau hari ini panen, tanam panen, tanam panen. Jadi ditanam panen, tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi terus. Kalau sekarang sudah bisa digambarkan ya Bu. Dulu belum bisa. Tanya ya Jibril itu apa? Kata Jibril,
itu orang yang mendermakan hartanya untuk berjuang membela agama Allah. Kebaikannya dilipat gandakan sampai 700 lipat lebih. Nek cara nandur klopo ceblok langsung metu klopone. Dipanani metu maneng terus. Ndak henti-hentinya. Terus jalan lagi. Mendapatkan raihah, bau yang harum. Tanya, qala hadhihi raihah. Ma hadhihi raihah? Jibril ini bau apa? Kata Jibril, ini raihatu masyitah binti Fir'aun wa auladiha. Ini harum yang muncul dari kuburannya Masyitah, pembantunya Fir'aun yang ngurusin anak-anaknya. Disebutkan bainahuma hiya dan seterusnya. Beliau Masyitah itu mensisiri, menyisiri anak Fir'aun, sisirnya jatuh mencapai apa? Bismillahi ta'isu Fir'aun. Nah, kata ta'isu orang jengkel Fir'aunnya ya. Bismillahi ta'isu Fir'aun, dengan menyebut nama Allah Fir'aun hancur. Anaknya takon, qalat ibnatu Fir'aun, sing disisiri takon, awalaka rabbi ghairu abi? Faqalat na'am. Panjenengan punya Tuhan selain bapakku? Iya, Tuhanku Allah. Lapor yang bapak aneh. Dundan masih toy. Ditanya bener, awalaka rabbi ghairi? Qalat na'am rabbi wa rabbuka Allah. Apakah kamu punya Tuhan selain saya? Ya. Siapa? Tuhanmu Tuhanku dan Tuhanmu sama Allah. Akhirnya dikumpulkan semua anak-anaknya sama suaminya, suruh mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Tetap tidak mau. Nah, karena tidak mau, akhirnya yang riwayat masyhur kan dibuatkan apa? Wali digodok jegurke. Nah, ketika mau dijegurke, bayinya bicara. Ini luar biasa, bayi kecil yang bisa bicara. Apa kata bayinya? Ini kata bayinya. Ya ummah, qoi wala tatafaqahasi fa innaki alal haq. Bu, silahkan Bu masuk saja. Ibu ndak usah takut, ndak usah khawatir, kita dalam kebenaran. Itu sing isik di apa rene? Dimban. Kan ibu kan luar biasa, aku dijegur aku ora keki bayiku kan. Priye? Siapapun mesti nangis mikir ke anake. Aku ini gejegur rakyat wis tuwa. Iki bocah yang ngomong, Bu, mboten napa-napa Bu, silakan Ibu masuk saja. Ibu dalam kebenaran, masuk. Nah, di sini ada catatan, ada 4 bayi yang bisa ngomong waktu kecil. Dalam satu riwayat ada 8. Sebulan yang 4 saja ya. Kakek sih kalau. Jadi ada 4 bayi yang bisa ngomong waktu kecil. Gimana kita kadang-kadang munculkan kisah-kisah sing antik. Oh, nek diwaca, ora diwaca ora ngerti. Arba'atun nataqahhar kalil adah fisihor. 4 bayi yang bisa bicara waktu kecil yang menjadikan orang itu terheran-heran.